Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Ayo tetap semangat belajar dalam rangka meraih cita-cita. Mudah-mudahan Pak Mari Jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini Pak Made ingin melanjutkan pokok pembicaraan yaitu kapasitor atau kondensator untuk sub pokok bahasan rangkaian kapasitor. Sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang kapasitor. Mari sekarang kita lihat susunan rangkaian kapasitor. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan. Yang pertama yaitu rangkaian kapasitor secara paralel. Dilihat gambar beberapa kapasitor disusun secara paralel. Lihat gambar yang paling kiri. Nah, untuk susunan paralel yang paling tengah yaitu beda potensial antara ujung-ujungnya adalah sama. Nah, muatan total dalam rangkaian bisa lihat rumus yang bawah gambar. Q sama dengan Q1 ditambah Q2. Kebetulan di situ hanya ada 2 kapasitor. Muatan masing-masing kapasitor. Nah, di sini tadi untuk paralel beda potensial sama, sehga ingat rumus muatan sebelumnya Q1 adalah C1 kali delta P paralel. Q2 C2 kali delta P paralel. Jadi muatan totalnya itu berarti lihat yang di kanan atas, muatan total Q sama dengan kapasitas pengganti ekivalen kali delta P paralel. Jadi kita lihat situ rangkaian paralel beda potensialnya tadi adalah sama. Jadi kapasitas pengganti ekivalen delta P C1 sama dengan C1 kali delta P ditambah C2 delta P. Coret delta P-nya. Diperoleh yaitu untuk susunan paralel kapasitas pengganti atau ekivalennya C sama dengan C1 tambah C2 dan seterusnya. Jadi begitu adik, kalau dia susunan paralel, ingat beda potensialnya sama, kapasitas penggantinya tinggal di jumlah biasa. Sedangkan muatan masing-masing adalah berbeda. Mari kita lihat contoh berikutnya. Selamat. Mari adik-adik untuk meningkatkan pemahaman tentang rangkaian paralel, kita lihat contoh berikut. Perhatikan susunan kapasitor berikut seperti gambar. Hitunglah besar kapasitas penggantinya. B. Muatan tersimpan dalam susunan kapasitor tersebut. Jadi dari data yang ada, C1-nya 3 mikrofarad, C2-nya 6 mikrofarad, C3 12 mikrofarad, C4-nya 24 mikrofarad. Di mana beda potensialnya 18 volt. Ditanyakan kapasitor penggantinya, B. Muatan total. Jawab, ingat tadi kalau dia susunan paralel, maka kapasitor penggantinya tinggal jumlah biasa, yaitu C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4. Lihat nomor A, yaitu 3 mikrofarad tambah 6 mikrofarad tambah 12 mikrofarad tambah 24. Hasilnya adalah 45 mikrofarad. Nah, nomor B, muatan yang tersimpan. Ingat tadi rumus sebelumnya, pada belajar kapasitor, Q sama dengan C kali delta P. Belum bawah lihat, masukkan. 45 mikrofarad kali 18 volt, hasilnya 8,1, 10 pangkat 2 mikrokolom. Jadi karena dibiarkan dalam bentuk mikro. Jadi tidak usah dirubah ke dalam SI, karena satuannya sama-sama disanakan dalam mikro. Baik adik-adik, kita lanjutkan pokok bahasan berikutnya. Selamat menyimak. Baik adik-adik, kita lanjutkan yaitu rangkaian kapasitor secara seri. Jadi sebelumnya kita sudah belajar yaitu susunan kapasitor dipasang secara paralel. Kita lihat ada 2 kapasitor C1 dan C2 disusun secara seri. Nah, kalau dia disusun secara seri, itu muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor adalah sama. Nah, beda potensialnya lihat bawah gambar. Beda potensial total delta P sama dengan delta P1 ditambah delta P2. Seperti saya katakan tadi, kalau dia disusun secara seri, muatan yang tersimpan sama. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Sehingga beda potensial masing-masing. Ingat delta P sama dengan Q per C. Sehingga delta P1 sama dengan Q per C1. Delta P2 Q per C2. Karena Q sama, maka kapasitas ekivalen atau pengganti seri
yaitu dari konsep del P 1 tambah del P 2, yaitu Q per C ekuivalen sama dengan Q per C1 tambah Q per C2 dan seterusnya kalau masih ada. Nah, karena Q-nya sama dicoret, diperolehlah rumus yang paling bawah kanan, yaitu kapasitas pengganti untuk seri seper C1 tambah seper C2 dan seterusnya. Jadi itu adik-adik, ingat bahwa kalau kapasitor disusun secara seri, maka muatan yang tersimpan sama. Beta potensialnya berbeda, kapasitas penggantinya yaitu seper. Jadi begitu adik-adik. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan untuk meningkatkan pemahaman tentang susunan seri. Kita lihat contoh soal berikut. Diketahui susunan berapa kapasitor disusun sebagai berikut seperti gambar. Hitunglah besar kapasitor pengganti, rangkaian, besar tegangan masing-masing kapasitor. Jadi dari data yang ada, C1-nya 3 kali 10 penggambar 6 farad, C2-nya 6 10 penggambar 6 farad, C3 12 10 penggambar 6 farad. Sedangkan C4-nya yaitu 24 kali 10 penggambar 6 farad. Ditanyakan kapasitas penggantinya berapa, B tegangan masing-masing. Nah, jawab kita mulai dari, yaitu ingat tadi kalau dia seri maka kapasitas penggantinya seper C ekuivalen sama dengan seper C1 tambah seper C2 dan seterusnya. Nah, karena di sini yang paling besar adalah 24, semuanya bisa dibagi penyebut yang lain, maka kita jadikan dia per 24. Diperolehlah nanti dia adalah 15 per 24, sehingga nanti kapasitas penggantinya yaitu 24 per 15, hasilnya 1,6 mikrofarad. Jadi kalau jadi farad nanti tinggal mengalikan 10 pangkat 6. Jadi muatan yang tersimpan, ingat Q sama dengan kapasitas pengganti kali delta V. Jadi 1,6, 10 pangkat 6 kali 18, hasilnya 29 mikrokolom. Nah, P1-nya, ingat kalau dia ada di seri, muatannya sama. Sehingga P1, Q per C1, yaitu 29 10 pangkat 6, 3 kali 10 6, 6 coret. Kemudian dia 9,67 volt. Sedangkan P2, Q per C2, 29 kali 10 pangkat 6 per 6, 10 pangkat 6. Coret 6-nya, ketemulah 4,83 volt. P3, Q per C3, 29 kali 10 pangkat 6 per 12, 10 pangkat 6. 6-nya coret, 2,42 volt. Nah, yang terakhir, P4, yaitu Q per C4, 29 kali 6 per 24, 10 pangkat 6. 6 coret, ketemulah dia 1,2 volt. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Jadi kalau ada di jumlah P1, P2, P3, P4, nanti ketemulah dia sama yaitu 18 volt. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh soal campuran berikut, yaitu diketahui rangkaian kapasitor. Seperti gambar ada 6 kapasitor. Berapa besar kapasitas penggantinya atau ekuivalennya. Jadi begini adik-adik, kalau ada rangkaian kapasitor dicampur seperti berikut, lebih baik selesaikan dulu masing-masing di cabang paralel. Kita lihat cabang paralel atas dulu. Di situ ada C1, C2, dan C5. Jadi kita lihat di sana yaitu C1 dan C2 itu paralel, sehingga kita lihat kanan merah karena paralel di jumlah besar. Jadi C paralel 1 sama dengan C1 tambah C2, yaitu 1 tambah 3 sama dengan 4 mikrofarad. Nah, sedangkan setelah kita peroleh yang paralel, kita serikan dengan C5. Jadi kita dapat seper C seri 1, yaitu seper C5 tambah seper C paralel 1. Sama dengan seperempat tambah seperempat, hasilnya 2 per 4. Sehingga kapasitor seri 1 itu 4 per 2, yaitu 2 mikrofarad. Nah, kita stop. Kita sekarang selesaikan paralel yang bawah, yaitu C3 dan C4. Nah, C paralel 2, yaitu C3 tambah C4, yaitu 6 tambah 2, yaitu 8 mikrofarad. Nah, C paralel 2 ini seri dengan C6. Sehingga kita boleh seper C seri 2 sama dengan seper C paralel 2 ditambah seper C6. Masukkan angkanya, seper 8 tambah seper 8, yaitu 2 per 8. Sehingga kita boleh yaitu C seri 2, yaitu 8 per 2, sama dengan 4 mikrofarad. Nah, kita peroleh gambar yang tengah.
bagian kanan yaitu ada yang paralel tadi yang atas ketemu yaitu 2, yang bawah ketemu 4. Nah, sehingga yang terakhir ketemu paralel yaitu ketemulah kapasitor penggantinya yaitu 2 mikrofarad ditambah 4 mikrofarad, hasilnya 6 mikrofarad. Jadi begitu adik, tidak terlalu sulit. Ingat, tuliskan tahap per tahap dalam satu cabang. Baru beralih ke cabang yang lain. Mari kita lihat contoh soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh soal yang lain. Diketahui sungai kapasitor berbeda gambar di samping. Tentulah kapasitor pengganti rangkaian, B muatan tersimpan pada rangkaian kapasitor, C muatan tersimpan pada masing-masing kapasitor. Diketahui C1 3 mikrofarad, C2 6 mikrofarad, C3 2 mikrofarad, C4 4 mikrofarad. Beda potensialnya 90 volt. Ditanyakan kapasitor penggantinya berapa, B muatan total berapa, C muatan masing-masing. Nah, kita jawab seperti saya katakan sebelumnya. Mari kita selesaikan per tiap cabang dulu. Kita lihat C1 dan C2 itu seri, sehingga kita dapatkan seperti C1 sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Hasilnya sama akan menyebut, temulah dia 3/6, sehingga C seri 1 yaitu 6/3 sama dengan 2 mikrofarad. Kemudian C3 dan C4 juga seri. Jadi C seri 2 yaitu setengah ditambah 1/4 yaitu 2/4 tambah 1/4 hasilnya 3/4. Sehingga C seri 2 yaitu 4/3 mikrofarad. Sehingga kapasitas penggantinya paralel, C seri 1 dan C seri 2 paralel, sehingga C seri 1 tambah C seri 2 yaitu 2 ditambah 4/3 yaitu hasilnya 3/1/3 mikrofarad atau 10/3 kali 10 pangkat 6 farad. B, sehingga muatan totalnya yaitu kapasitas pengganti kali beda potensial 10/3 kali 10 pangkat 6 kali 90 volt, hasilnya 3 kali 10 pangkat min 4 coulomb. Nah, ingat, kalau dia paralel, beda potensialnya sama. Sehingga Q untuk seri 1 yaitu C seri 1 kali beda potensialnya. Itu 2 kali 10 6 kali 90 volt, hasilnya 1,810 pangkat min 4. Karena C1 dan C2 seri, maka dia muatannya sama. Jadi, yaitu 1,810 pangkat min 4 coulomb. Nah, untuk yang C3 dan C4, dia seri. Jadi, muatan untuk C seri 2, yaitu 4/3, 10 pangkat min 6 kali 90 volt. Ketemunya 1,2 10 pangkat min coulomb. Jadi, Q3 dan Q4 sama, karena dia seri. Jadi, begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari nanti coba soal berikutnya untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa komen dan subscribe. Sampai jumpa pada materi energi yang tersimpan pada kapasitor. Sampai jumpa.